Baik, masuk di materi pertemuan 13 ya, tentang Linux. Sekarang masuk ke instalasi ya, di setting VirtualBox-nya ya. Sebelum kita masuk ke instalasi, teman-teman wajib ya mendownload yang namanya Oracle Virtual Machine ya, VirtualBox Manager ya, yang saya pakai ini 6.1 ya. Nanti teman-teman bisa download aja di sini. Ini wajib diinstal di komputer ya, untuk praktek menginstal sistem operasi Linux ya. Kenapa ini penting? Karena ini seperti membantu kita untuk mempunyai sebuah sistem operasi di dalam sistem operasi. Kalau sistem operasi yang saya pakai itu kan Windows 10 ya, tapi saya pengen ada juga install yang namanya Ubuntu misalkan gitu, Linux Ubuntu ya. Jadi saya perlu menginstal ini Oracle Virtual Machine VirtualBox ya. Downloadnya di sini ya. Ini tampilannya. Oke, kemudian yang kedua kita harus punya masternya atau softwarenya, software sistem operasinya ya. Teman-teman kalau yang mau pakai mau install SASE bisa klik di sase.com. Caranya sama ya, seperti download ini software lainnya, isi aja ininya ya, view datanya teman-teman semua ya, kemudian create account ya. Ini kalau mau pakai yang SASE ya. Kalau mau pakai yang Mandriva, Fedora, apalagi ya, banyak ya, Red Hat ya, Blank On ya, itu silahkan download aja. Kemudian yang kita pakai praktek itu nanti Ubuntu ya, nanti downloadnya di ubuntu.com ini aja ya. Kemudian pergi ke download dan boleh pakai yang Ubuntu desktop atau server atau IoT atau yang cloud ya, terserah ya, yang penting praktek nanti. Oke, kita coba yang download ini. Nanti download kan ada dalam hasil downloadan, itu disimpan baik-baik ya, kasih nama baik-baik. Kemarin kan ada manajemen file ya, di manajemen filenya itu masternya, katakanlah itu masternya Ubuntu seperti itu ya, taruh di E misalkan. Kalau saya ini contohnya di E ya. Kemudian next. Nah, ini proses instalasinya. Kalau sudah terdownload kira-kira tadi hasil masternya atau softwarenya, itu teman-teman bisa langsung praktek ya. Ini minimum ininya ya, storage space-nya itu 25 GB ya. Kalau di flash disk, kalau mau pakai instalasi langsung ya, misalkan saya bosen pakai Windows 10 mau pakai Ubuntu, nah gitu langsung diinstal ulang, pakai Ubuntu bisa pakai dari flash disk langsung ya. Tapi karena saya banyak kerja di Windows, jadi saya pakai bantuan virtual machine tadi ya. Ini yang pakai ini yang pakai flash disk ya. Oke, untuk prosesnya tinggal next aja ya. Next. Ini kalau dari flash disk ya, ini bootingnya itu nanti mau pakai try atau install ya, langsung aja install nanti ya. Oke, kemudian booting, ini setting untuk keyboardnya itu pakai bahasa apa, bahasa Arab kah, bahasa Korea kah, Sarangheo kah ya. Itu tinggal next aja ya. Ini next pokoknya next aja kalau instalasi itu ya, udah standar biasanya. Ini next ya. Nah, next ini prosesnya. Kalau disuruh password aja. Ini nanti jangan lupa dipilih yang Jakarta ya, Hanoi Jakarta biasanya di sini ya. Nih nanti gitu. Tuh next kasih password sampai selesai. Ini kan sampai prosesnya segini 147 di sini, finish, kemudian selesai ya, tinggal di restart apa enggak. Ini tampilannya nanti seperti itu. Ini udah masuk nih, ini kayak kita masuk ke Windowsnya kita ya. Ini udah masuk, passwordnya yang tadi di create itu. Ini tampilannya Ubuntu ya, itu sistem operasi Ubuntu, udah otomatis langsung ada ya ininya.
bawaannya. Oke, nanti ini juga ada referensi di PowerPoint-nya, teman-teman bisa lihat semua. Sama langsung prakteknya seperti ini ya. Ini oke, baik. Kalau tadi penjelasan tentang ininya ya, bagaimana kita mendapatkan software atau sistem operasi, baik itu SASE maupun Mandriva, kemudian Red Hat atau Ubuntu ya. Nah, sekarang kita masuk di instalasinya ya. Ini sebagai contoh aja ya. Karena kalau memang benar instalasi itu memang lama ya, agak lama, cuman disitulah tantangannya. Jadi nanti teman-teman yang wajib diinstal yaitu satu ini virtual mesin, virtual box ya, cari yang versi terbaru ya, kemudian buat sebuah virtual mesin yang baru ya. Nah, kalau ini udah saya buat ya, itu nanti dibuat sesuai NIM-nya masing-masing ya, itu untuk kalian mencoba-coba ya. Caranya itu nanti create aja new ya, kemudian misalkan NIM selfie ya, Linux ya, selfie, NIM-nya berapa, 001 lah ya, gitu bla 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 bla. Nah, ini ditaruh di folder mana, Linux-nya itu downloadannya tadi itu loh ya, yang teman-teman udah download. Nah, misalkan downloadannya tadi ditaruh di mana, di D misalkan ya, di D tadi ini akan ini hasil downloadannya ya, Linux selfie gitu ya, Linuxnya selfie katakanlah gitu ya. Tinggal di OK, berarti Linuxnya tadi diinstal di D ya, seperti itu ininya. Nah, ini ya tinggal Linux apa yang di-download itu, Debian kah, Fedora kah ya, Mandriva kah, Oracle kah, Red Hat kah, SASE kah, dan lain sebagainya. Karena ini saya downloadnya Ubuntu, berarti saya pakai Ubuntu gitu ya. Tinggal di next aja, next, kemudian memory size-nya dibesarkan aja. Saya punya 4 GB atau ini, kira-kira saya pakai 2 GB-an. Tinggal next. Kemudian ini create a virtual hard disk now ya. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya kita mempunyai sistem operasi di dalam sistem operasi. Kalau sistem operasi saya kan di sini kan Windows kan ya, ini kan Windows 10 ya. Tapi bagaimana saya bisa menginstal Linux ya? Jadi saya membutuhkan VirtualBox ini sebagai jembatan di mana saya bisa menginstal Linux ya, seperti itu. Oke, ini pilih VDI ya, VirtualBox Disk Image. Ini next aja ya, dynamic allocated nya. Nah, ini sekitar 12 lah, berapa ya, seperti itu. Ini di sini VDI nya, tinggal next sudah jadi ya. Ini tempatnya teman-teman nanti praktek di sini. Nah, kemudian kita setting untuk ininya hard disknya, di storage-nya nih ya, ini storage ya, storage ini arahkan ke yang tadi, mana tadi, Ubuntu yang di mana tadi ya, yang D ya, ini yang praktikum yang satunya, Linux selfie. Nah, kayak gini ya, ini di sini nanti ininya seperti itu. Ini downloadannya di sini, katakanlah teman-teman udah download gitu ya, yang tadi saya jelaskan di PowerPoint-nya. Oke, kalau udah tinggal di OK, nanti tinggal dijalankan ya. Jalankannya gimana? Ini karena ini yang sudah sudah tersetting ya, karena kalau
apa istilahnya, sudah terdownload di sini ya, berarti dia sudah ada sistem operasinya di dalam sini gitu. Saya sudah install di E gitu ya. Ini tadi kan contoh, misalkan saya nginstal di D gitu ya, di drive D itu tadi ini ya. Nah, ini di situ. Berarti ada beberapa sistem operasi dalam satu komputer ya. Misalkan ini, yang ini misalkan teman-teman mau pakai SASE boleh ya. Berarti SASE-nya di-download kemudian ditaruhlah di sini. Ini katakanlah ini misalkan hasil downloadan Linux SASE-nya ya. Linux SASE ini. Ya, kalau yang ini kan Ubuntu, yang satunya ini ya. Yang di E nih. Ubuntu NIM tadi, yang Ubuntu nih tuh, ini yang ini Ubuntu NIM. Oke, kalau sudah tinggal diinstal Ubuntunya. Kalau yang mau coba pakai SASE atau Mandriva atau Red Hat atau Fedora, itu bisa di sini nanti ya, seperti itu. Yang penting di-download dulu. Ini emang agak ribet ya, agak lama, tapi harapan saya kalian semua itu istilahnya ini kan udah akhir-akhir dari mata kuliah, paling enggak bisa lah ya menginstal sebuah sistem operasi dalam sebuah komputer gitu ya. Ini udah mulai starting virtual machine. Ini proses dari ininya ya, menginstalnya ya. Ini tinggal dipilih apa, mau pakai try atau install ya, tinggal diklik aja sini ya. Oke. Nah, ini proses instalasinya. Ini saya skip aja ya, kalau yang untuk apa namanya, instalasi sama seperti di teorinya, di mana, di PPT-nya. Tinggal next, nanti jadinya Ubuntunya sudah ada di drive E tadi, karena saya downloadnya tadi tak taruh di E seperti itu. Baik, itu dulu dari saya. Yang penting harapan saya kalian semua nyoba praktek ini ya, gimana caranya lah ya, karena ini bagian dari capaian mata kuliah teman-teman semua. Dari saya cukup, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.